Halo anak-anak yang ada di kelas 7, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk, tepatnya di jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman. Perubahan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 tahun termasuk penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia ada 3 macam. Yang pertama ada WNI yang tinggal dan menetap di Indonesia. Yang kedua ada WNA yang menetap untuk sementara waktu, dan yang ketiga adalah WNA yang berganti menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan data Worldmatters tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Nah, ini adalah tabel jumlah penduduk Indonesia. Indonesia berada di posisi keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk ada 2 macam, yaitu yang pertama de jure, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dan yang kedua adalah sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Sebenarnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu modal dalam dasar pembangunan. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Dampak sosial ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan manusia akan fasilitas sosial. Yang kedua, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Yang ketiga, meningkatkan angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Oke, persebaran penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut merata atau tidak. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar namun tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di tiap negara. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduk sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya di Pulau Papua penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata 4 jiwa per kilometer penduduk. Apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempatinya. Nah, ini adalah peta persebaran penduduk Indonesia. Bisa kamu lihat sendiri ya, penduduk mana yang paling padat penduduknya.
Sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa. Tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan menarik dibandingkan pulau lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau-pulau lain harus ditingkatkan agar pemerataan penduduk terjadi. Yang berikutnya adalah mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk menurut usianya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu, misalnya 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif, di mana usia produktif 0-14 tahun, usia belum produktif 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun, dan usia tidak produktif adalah lebih dari 65 tahun. Komposisi penduduk menurut usianya dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau defensi rasio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Cara menghitungnya adalah jumlah penduduk usia non-produktif dibagikan dengan jumlah penduduk usia produktif dikali dengan 100. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia termasuk tinggi. Yang kedua adalah komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya. Adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung rasio perbandingan jenis kelamin atau seks ratio. Seks ratio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Cara menghitungnya adalah jumlah penduduk laki-laki dibagikan dengan jumlah penduduk perempuan lalu dikali 100. Komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat dari piramida berikut. Nah, di mana Indonesia mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk di mana proporsi usia kerja atau produktif lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja atau non-produktif. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih.